Catatan masuknya Islam ke Indonesia. 1. Demografi. Demografi persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk wilayah timur, persebaran umat Islam berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Untuk wilayah Papua bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu bukanlah prioritas untuk penyebaran agama Islam karena penduduknya yang masih jarang. Program perpindahan dari Jawa yang diadakan secara besar-besaran oleh Presiden Soeharto ke wilayah timur Indonesia juga menjadi salah satu cara penyebaran agama Islam di wilayah timur Indonesia karena meningkatnya jumlah penduduk muslim di sana. Penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi secara bertahap dan tidak secara langsung. Mulai dari daerah barat Indonesia seperti daerah Sumatera yang menjadi tempat persebaran agama Islam pertama di Nusantara, kemudian di daerah Jawa hingga ke daerah timur Indonesia. 2. Perdagangan. Pada abad ke-7, bangsa Indonesia mengalami kedatangan pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan di Indonesia yang secara alami menimbulkan jalinan dagang antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang Islam. Cocok. Selain berdagang, para pedagang Islam juga memiliki kewajiban berdakwah, sehingga mereka menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Dengan cara ini, banyak pedagang Indonesia yang memeluk agama Islam dan menyebarkannya kepada orang lain. 3. Perkawinan. Banyak pedagang Islam yang akhirnya menetap di Indonesia, sebagian besar dari mereka menikahi penduduk lokal, sehingga terbentuklah sejumlah perkampungan Muslim. Setelah banyak perkampungan Muslim, ajaran Islam pun semakin mudah diajarkan. Hal ini disebabkan oleh kedekatan emosional antara penyebaran Islam dengan penduduk lokal. 4. Seni budaya. Masa penyebaran agama Islam menggunakan seni sebagai salah satu media yang paling efektif dalam berdakwah. Hal ini dikarenakan sudah mulai berkembang di masyarakat tanpa mengenal status sosial. Bahasa seni merupakan bahasa yang sederhana dan untuk menggeser paradigma keberagaman masyarakat. Beberapa jenis kesenian yang lazim digunakan antara lain wayang, tembang, hikayat, pantun, dan seni arsitektur. 5. Pendidikan. Pendidikan Islam yang cepat menyebabkan tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di dalam pesantren. Pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan Islam. Setelah selesai menuntut ilmu, mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang didapatkannya kepada masyarakat sekitar. 6. Politik. Tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh saat itu berpikir untuk mendirikan kerajaan dengan tujuan mempermudah dakwah, menyebarkan agama Islam, dan membangun sentral kekuasaan baru setelah runtuhnya beberapa kerajaan superpower seperti Majapahit dan Sriwijaya. Terbukti setelah berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut, Islam semakin mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia.